Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku Grace. Hari ini aku mau bikin menu yang seger-seger. Aku mau pakai buah strawberry. Nah, kan kalian berasa nih belakangan ini cuacanya agak gerah, panas. Nah, aku mau bikinnya matcha berry shortcake. Kalau biasanya shortcake itu kan base-nya itu vanilla. Jadi kali ini bedanya aku mau bikinnya base cake-nya itu matcha. Tapi kalau kalian nggak suka matcha, tenang aja, kali ini dijamin kalian pasti suka. Daripada lama-lama, yuk langsung kita bikin aja. Nah, di sini aku udah nyiapin bahan-bahannya, bisa kalian lihat. Yang pertama, kita mau pisahin dulu kuning telur dan putih telurnya. Full yang lebih kecil aku taruh untuk putih telurnya. Pastiin bowl yang untuk putih telur ini tidak ada minyak atau air sedikit pun, karena nanti kita bakal ngocok, takutnya dia nggak ngembang. Kita mau kocok putih telurnya dulu. Di sini kita nyediain putih telur, gula, sama cream of tartar. Tapi kalau kalian nggak punya cream of tartar, kalian bisa ganti juga sama lemon juice. Nah, fungsinya cream of tartar ini atau lemon juice itu kan asam. Jadi untuk menstabilkan si putih telurnya ini supaya nggak cepat turun nantinya dan dia kembangnya lebih kaku gitu. Nah, kita kocok kecepatan rendah dulu sambil dimasukkan gulanya sedikit-sedikit. Sudah sedikit berbuih, kita masukkan cream of tartarnya. Jadi setelah tadi berbuih, kecepatan mixernya kita naikkan sedikit demi sedikit sampai kecepatan paling tinggi. Nah, setelah mengembang dan kaku seperti ini, tuh, terus ini kalau dibalik nggak tumpah, tandanya udah oke. Baru kita biarkan sebentar, kita bikin yang adonan kuning telurnya. Tapi pastiin kalian kocok yang putih telur dulu, baru kocok yang kuning telurnya, karena biar satu kali pakai mixer aja. Kalau kalian ngocok kuning telur dulu baru putih telur, kalian harus wajib cuci bersih si mixernya ini dan sampai kering. Kalau enggak nanti telurnya nggak bisa ngembang. Di sini udah ada kuning telur yang tadi, kita tambahkan gula, lalu minyak, kita kocok sedikit. Nah, baru kita masukkan susu sedikit demi sedikit. Ini kocok semuanya sampai berbusa. Terus kita masukkan juga vanila. Kalau adonan kuning telurnya sudah kelihatan lebih fluffy dan berbuih kayak gini, bisa kita matikan. Kita masukkan sekarang bahan keringnya. Di sini ada matcha mucu, lalu di sini ada tepung terigu protein sedang. Kita satukan, terus kita aduk dulu di dalam terigunya si matcha mucu ini, supaya nanti warnanya semuanya rata, hijaunya, nggak ada bintik-bintik matcha yang belum larutnya gitu. Nah, kalau matcha sama tepung terigunya sudah tercampur rata semua, kita ayak ke dalam adonan kuning telur tadi. Kita bantu pakai mixer lagi supaya mastiin semuanya rata. Ini pastiin lagi semua pinggir-pinggirnya ini rata. Pakai spatula, baru kita masukkan putih telurnya ke dalam adonan ini, tapi pakai tekniknya dipancing gitu. Jadi sedikit dulu,
supaya nggak terlalu turun nanti putih telurnya saat kita aduk. Nah, ini aduknya jangan asal aduk, tapi harus kalian puter-puter kayak gini. Namanya fold-in technique. Jadi masukkan putih telurnya ini, diaduknya tuh bertahap ya, kurang lebih 3 kali baru kita masukinnya. Nah, kalau udah diaduk rata semuanya, kita masukkan ke dalam 2 loyang. Ini yang saya pakai kurang lebih ukurannya 12 cm. 12. Ini loyangnya yang aku pakai kurang lebih ukurannya 18 cm. Terus di bawahnya udah dikasih kertas potongan bulat ini supaya gampang nanti keluarinnya. Kalau saya pakainya yang anti lengket, jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Tapi kalau kalian pakai yang loyang biasa, itu perlu dikasih lapisan minyak atau mentega dulu yang tipis gitu di sekelilingnya, lalu ditaburin sama tepung sedikit yang tipis juga kayak gitu. Langsung kita bagi 2 rata aja, kurang lebih 220 gram kalau nggak salah. Nah, ini udah dibagi 2. Lalu kita panggang selama kurang lebih 30-35 menit di suhu 165 derajat sampai 175 derajat Celcius. Nah, tadi kuenya juga udah mateng, terus sambil kita dinginin, kita mau bikin dulu krimnya. Nah, aku mau pakai di sini ada butter. Icing sugarnya kita ayak dulu. Icing sugarnya udah diayak, terus butter yang tadi room temperatur ya pastiin ya. Karena nanti kita mau whip ini biar agak kembang, tapi biar gula dari icing sugar itu nggak terbang-terbangan, makanya kita aduk dulu pakai tangan. Kocoknya nggak usah terlalu lama, cukup dia menjadi lebih pucat dan agak kembang seperti ini. Lalu kita masukkan whipped cream. Pastiin whipped creamnya dingin, karena kalau nggak nanti nggak kembang. Terus kita kocok. Nah, kalau udah kayak gini, udah nyatu semua bahannya, kita masukkan ke dalam piping bag. Nah, krimnya udah jadi, terus sekarang kita balik lagi ke cake-nya. Nah, cake-nya ini kurang lebih kayak gini. Terus kita di sini udah sediain juga ring cutter. Nah, ring cutternya ini lebih kecil daripada ukuran cake yang kalian bakar tadi. Terus bisa dipotong menyesuaikan dengan ukuran ring cutter ini cake-nya. Kalau ada bagian yang seperti ini bisa kita bantu dengan pisau. Terus ini udah siap kita pakai. Terus ini yang bagian trimmingannya ini jangan takut kebuang. Bisa langsung kalian makan aja kayak gini, atau kalian ancur-ancurin nih kayak gini. Kita jadiin cake crumbs, jadi nanti dia garing-garing gitu. Kita keringin lagi. Nah, setelah bahan-bahannya siap, kita mau finishing. Di sini udah ada strawberry, ini ada yang udah dipotong-potong. Terus untuk di atasnya kita pakai strawberry segar juga, terus di pinggirannya juga kita pakai strawberry yang dibelah-belah gitu. Nah, terus di sini kita udah siapin cake board, dan di sini aku ada juga cake ring yang tadi. Kita taruh di atasnya. Terus kita taruh juga plastik mika roll kayak gini. Ini supaya nanti pas ngeluarinnya lebih rapih aja sih.
Kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Lapisan yang pertama di bawah. Terus tinggal kita susun-susun strawberry di pinggirannya sini. Tapi sebelumnya kita kasih dulu sedikit krim. Terus kalau udah diisi sama strawberry, kalau ini aku pakainya kurang lebih sekitar 100 gram, 75 sampai 100 gram. Sesuai selera kalian, makin banyak makin seger kan. Nah, kalau udah rata nih semuanya, terus kita tutup pakai lapisan yang kedua. Kalau udah ketutup semua dan udah diratain, kita diamkan dulu sebentar di kulkas supaya dia ngeset. Terus baru kita nanti dekorasi. Nah, ini udah kita dinginin. Sekarang mau kita keluarin dari cake ringnya. Nah, gitu kelihatannya layer-layernya. Kalau kalian misalnya mau untuk bawa jauh gitu delivery, biarin aja sih plastiknya. Tapi kalau enggak, kalian bisa juga lepas plastiknya. Terus di sini aku mau dekornya sebenarnya bebas aja. Ini ada cake crumbs yang tadi tuh yang udah dikeringin lagi dari sisa-sisa sponge cake-nya itu. Terus karena aku mau bikin dia biar rapih di tengah gitu, aku taruh cake ring di tengahnya. Terus kita taruh cake crumbs-nya. Tinggal kita angkat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini matcha berry shortcake kita udah jadi. Kalian lihat, cakep banget, seger nih kayaknya nih. Nah, ini bisa juga buat jadi kue yang bisa kalian kirim, misalnya ada temen yang ulang tahun atau gimana. Nanti bisa kalian, kayak yang aku udah bilang tadi, kalau kalian mau ngirim, ini plastiknya nggak usah dibuka, jadi tetap dipakai aja. Tapi cake ringnya dibuka dong pastinya, biar kelihatan ya stroberinya. Tapi kalau kalian mau langsung makan aja, bisa langsung dibuka semuanya. Ini kalau udah didekor kayak gini bisa dipotong, langsung deh makan. Nah, ini aku ada yang udah di slice nih. Kalian bisa lihat di sini ada sponge-nya. Terus di sini ada strawberry, krimnya sama sponge-nya lagi. Di sini ada crumbnya dan strawberry-nya. Aku coba makan ya. Enak banget. Ini tuh manis-manis, seger, terus ditambah campuran rasa matcha. Emang matcha sama strawberry itu cocok, guys. Buat kalian yang gak suka matcha, cobain resep ini. Aku jamin kalian bakal suka. Pastinya buat bikin menu ini, kalian wajib banget buat pakai matcha mochu yang matchanya asli dari Nishio Jepang dan rasanya enak banget. Terakhir, kalau kalian masih punya pertanyaan seputar resep ini atau resep-resep lainnya, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar atau DM kita di Instagram Ben's Kitchen Studio. Terus,
Jangan lupa juga untuk tontonin terus video-video kita yang lainnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kita. Kalau gitu, saya Grace dari Ben's Kitchen Studio. Yuk, baking yuk! Dadah!